mostly the programs would be like we are really focused on education spectrum programs are history, English, mathematics. Put the programs or put the collaborations based on finding what is the time you would like to use. So there we have some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tamsis TV. Salam medsos positif. Oke, sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang sport tourism Sport ya, tourism. masih dengan narasumber yang sama yaitu Pak Dr. Rabuan dari Prodi Pencaskesrek STKP Taman Siswa Bima. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas banyak mengenai basic dari sport tourism itu sendiri, Iya. atau yang kita kenal itu wisata Olahraga. Nah, sekarang kita bahas tentang peluang nih yang bisa kita kembangkan atau potensi usaha yang bisa dikembangkan dari sport tourism ini sendiri, Pak Rabuan, kayak mana? Kalau kita berbicara terkait dengan peluang usaha ataupun peluang ekonomi, kita bisa melihat potensi yang sangat besar untuk usaha ataupun ekonomi kreatif ini. Jelas itu berangkat dari yang namanya itu wisata. Apalagi kita berbicara sport tourism, itu adalah sesuatu yang baru di kalangan masyarakat, khususnya di Bima. Untuk peluang usaha jelas sangat berpotensi terkait dengan pengembangan usaha ataupun ekonomi kreatif. Kita bisa melihat dengan berbagai macam atraksi wisata, atraksi di sport tourism itu akan berpengaruh besar terhadap peluang usaha ataupun peluang ekonomi kreatif itu. Contoh-contoh atraksi wisata yang dimaksud itu kayak mana? Iya, kita bisa mengambil contoh ketika ada sebuah atraksi wisata, misalnya kita berbicara sport tourism, itu ada di namanya snorkeling ataupun menyelam, itulah seperti itu. Nah, di dalam aktivitas sport tourism snorkeling itu jelas itu kan tidak semua orang, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau snorkeling itu adalah salah satu wisata minat khusus dan tidak semua orang bisa melakukannya dan tidak semua orang memiliki peralatannya itu. Nah, sehingga itu adalah peluang usaha. Ketika ada sebuah atraksi wisata yang terdapat di objek wisata itu, nah, para masyarakat yang memiliki peluang usaha untuk memanfaatkan snorkeling itu bisa, misalnya kita bisa membuat tempat sewa terkait dengan alat snorkeling, terus kacamata dan lain sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan snorkeling. Jadi saya rasa itu sangat besar untuk usahanya itu, untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Dan tentu ekonomi kreatif juga tidak hanya yang berhubungan dengan sudah saya sampaikan sebelum itu, tidak hanya berhubungan dengan terkait dengan atraksi wisatanya, misalnya terkait dengan oleh-oleh, terus buah tangan seperti itu, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Karena kita melihat ketika ada objek wisata, otomatis ada wisatawan yang berkunjung, dan wisatawan yang berkunjung itu akan pastinya pulang dengan buah tangan. Nah, itu adalah peluang usaha yang bagi saya. Oke, jadi ada alternatif lain selain mereka menikmati sport itu sendiri, Betul. olahraga wisata itu sendiri, tapi ada hal lain, itu mungkin ada oleh-olehnya. Iya, betul. Yang berbasis dari kearifan lokal ya. Iya. Contohnya apa tuh kira-kira ya? Nah, bisa Mungkin kalau iya, di Bima bisa. kayak apa ya? Banyak sebenarnya, banyak ya. Sebentar Pak Rabuan, kita coba. Saya tuh agak susah membayangkan kalau secara umum. Mungkin kita bisa bayangin satu tempat aja dulu kira-kira di Bima ini kayak di mana gitu, yang ada snorkelingnya, terus nanti bisa dibayangin, oh ini bisa ada potensi untuk usaha ini nih di sini nih, kayak gitu. Kalau kita melihat misalnya ini yang menjadi cuman di Bima ini, kalau kita berbicara yang memanfaatkan peluang itu, saya rasa belum maksimal. Karena apa? Karena kita melihat di beberapa objek wisata itu kan masih sangat ini, sepertinya masih sangat minim terkait
alat sewa seperti itu, dan itu hanya beberapa pegiat-pegiat ataupun yang pecinta snorkeling. Misalnya kita melihat misalnya ada salah satu komunitas snorkeling misalnya, hanya Itu biasanya di mana nih daerah itu di Bima nih? itu ada teman-teman yang komunitas snorkeling itu ada di Sape, terus ada di Kota Bima. Tetapi yang maksud saya itu peluang usaha ini sebenarnya ada di objek wisata. Nah ini yang belum ada di Bima ini, yang kita lihat, yang kita dapat di lapangan itu belum muncul terkait dengan pemanfaatan peluang usaha itu, sehingga wisatawan masih masih sangat bingung terkait dengan mau sewa di mana nih alat snorkeling misalnya seperti Pengen itu. tapi ternyata tidak ada fasilitasnya. Iya, tidak ada gitu. fasilitas karena yang tersedia menyewa alat itu kan kayak masih di Kota Bima dan masih jauh dari objek-objek wisata. Kita lihat kan di Pantai Pink, terus Pulau Kelapa itu kan orang-orang banyak yang melakukan snorkeling di sana. Cuman hanya orang-orang tertentu yang memiliki, yang punya. Jadi masih bawa alat sendiri Masih bawa alat sendiri. Maksud saya itu seharusnya misalnya pemerintah itu bisa membuat bisa mempersiapkan fasilitas seperti itu untuk alat sewa, tempat sewa alat seperti itu. Saya rasa seperti itu peluangnya. Kalau kita berbicara tadi masalah ekonomi kreatif terkait dengan budaya lokal, misalnya kita lihat tidak harus itu kan, misalnya memanfaatkan hasil kebun. Nah ada misalnya di bawah itu kan ada jambu, ada jagung. Nah itu juga itu bisa dimanfaatkan, itu adalah salah satu pemanfaatan ekonomi kreatif ya, saya rasa seperti itu. Nah kan kita ngobrol tentang wisata apa tadi? Olahraga. Wisata maksudnya Snorkeling. olahraga snorkeling itu kan peminatan khusus gitu ya. Iya, betul. Nah alternatif saya pernah dengar Parabuan ada mimpi tentang mengembangkan wisata olahraga yang berbasis ini permainan tradisional kita. Betul. Nah itu gimana tuh kira-kira? Nah ini juga ya Mungkin di tempat snorkeling itu disiapkan juga fasilitas iya, olahraga alternatif. betul. Ini juga saya yang ingin saya sampaikan bahwa peluang usaha yang besar juga itu di permainan tradisional. Permainan tradisional ini tidak hanya permainan yang tanpa alat, tentu ada permainan yang menggunakan alat. Nah ini adalah salah satu peluang juga masyarakat untuk bisa misalnya ada masyarakat yang memiliki kreativitas yang tinggi untuk memanfaatkan alat-alat permainan tradisional, untuk bisa kita lihat misalnya bakyak. Bakyak itu kan seperti sandal karet itu yang menggunakan sandal kayu. Ada kayu, ada karetnya. Nah itu kan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa saja mereka menjual ataupun menyewa itu ketika mereka sudah bikin seperti itu. Nah bisa jadi souvenir, bisa juga jadi souvenir. Nah bisa jadi souvenir, bisa jadi alat untuk bermain. Nah itu adalah salah satu peluang usaha masyarakat yang berada di objek wisata setempat seperti itu. Itu kan permainan-permainan tradisional itu kan bisa semua orang dari kalangan usia itu bisa semua seperti itu. Jadinya tidak harus seperti wisata minat khusus tadi. Ini adalah salah satu wisata alternatif seperti yang Bu Nuning sampaikan tadi. Nah, berarti nih buat penonton yang punya mimpi dan minat yang sama dan Parabuan mungkin bisa menghubungi Parabuan ya, ada di STKIP Taman Siswa nih orangnya. Nah. Jadi melihat peluang itu ada di desanya seperti apa, mungkin kira-kira gimana, bisa nggak nih Parabuan? Ini sangat besar peluangnya, apalagi kita berada di daerah yang pertama, karena cuman yang menjadi kendala kita berada di daerah, tetapi beberapa permainan-permainan tradisional itu yang semakin kesini semakin terkikis. Jadinya itu yang sangat sulit untuk bisa kita sama-sama kembangkan. Tetapi yang kita harapkan itu dengan adanya kita memanfaatkan sebuah permainan tradisional yang ingin kita kembangkan di objek wisata, nah nanti otomatis masyarakat-masyarakat yang ingin bernostalgia dengan permainan tradisional, benar. Misalnya kan usia-usia yang seperti kita ini kan permainan tradisional itu saya terakhir merasakan itu
benar-benar aktif memainkan itu di saat SD. SD Walaupun ya, saya benar, kuliah, sama. Iya, iya. walaupun saat saya kuliah saat itu sering saya merasakan karena saya dapat mata kuliah itu. Oh iya. Nah, tetapi maksud saya permainan yang memang aktif saya menikmati sekali itu di saat SD itu. Nah, Saat masih kecil ya. iya di saat masih kecil. Nah, sekarang kan kita lihat di lingkungan kita di Bima itu kan sudah jarang, apalagi gadget sekarang kan sangat juara sekali di kalangan anak-anak ini. Jadinya sehingga permainan-permainan tradisional itu sudah mulai hilang. Nah, maka dengan adanya objek wisata yang bisa kita manfaatkan sebagai atraksi wisatanya, salah satunya adalah permainan tradisional, ini kita bisa manfaatkan untuk menjadi peluang usaha bagi masyarakat setempat. Seru juga nih idenya. Jadi apa yang sudah biasa kita nikmati waktu kita kecil, ternyata bisa kita nikmati lagi nanti setelah kita Betul. Iya. seusia kita masih bisa menikmati itu Iya. dengan ide Palabuhan memfasilitasi Betul. wisata olahraga alternatif ini. Iya, karena tadi kalau kita sebenarnya di dalam teori wisata itu kan pariwisata itu kan banyak sebenarnya. Ada tadi sudah disampaikan, ada wisata minat khusus, ada wisata alternatif, terus dan berbagai macam atraksi wisata. Tetapi walaupun tadi misalnya tadi kalau kita berbicara wisata minat khusus itu kan hanya orang-orang Orang tertentu. tertentu ya. Nah, sehingga permainan tradisional inilah yang bisa memfasilitasi masyarakat yang Seluruh lapisan ya, seluruh umur juga kalangan bahkan umur ya. itu masuk Nggak semua membatasi seperti umur, tidak membatasi seperti itu. Jadinya bebas dan tidak membahayakan itu karena ini permainan tradisional ini kan lebih ke fun, Wah, happy saya seperti ngebayangin, itu. saya punya anak kecil terus Iya. saya datang bawa anak saya, Nah, saya dan anak Sarah Bis- sekaligus sama-sama bisa menikmati, iya, Wah, seru betul. banget itu. Nah, itu mimpinya kira-kira gimana nih ngewujudinnya nih para Nah, buan? Udah ini- sampai di mana nih? Ini kita masih apa namanya ya, saya ya paling tidak mencari makanya ini lewat kesempatan ini saya sampaikan ke teman-teman yang menonton. Ya. Mungkin ada yang ingin bergabung di nanti mudah-mudahan lewat organisasi kami nanti yang akan terbentuk Kapoti itu komunitas olahraga masyarakat dan permainan tradisional Indonesia itu ada di Bima. Mudah-mudahan nanti itu adalah salah satu wadah yang bisa mengembangkan permainan tradisional dan harapan kami lewat permainan tradisional itu bisa kami memainkan di objek-objek wisata. Jadi bukan lagi di kalangan masyarakat yang ingin kami terapkan, yaitu di objek wisata sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata itu. Jadi bukan cuma untuk wisatawan lokal, Betul. malah jadi bisa Iya. menarik wisatawan dari luar Bima juga ya. Iya, betul. Nah, ini untuk penonton yang melihat kira-kira ada peluang nih, kira-kira bisa bekerja sama dengan Pak Rabuan. Ini Pak Rabuan juga sedang mengusahakan gimana ini agar mimpinya bisa terwujud. Nah, buat penonton yang juga merasa punya mimpi dan visi yang sama, yuk diundang nih di STKP Taman Siswa. Silakan dengan Pak Siap. Rabuan sendiri. Ini juga saya punya ide sebenarnya itu ya mungkin ya Bu Nuning alumni Jogja, ada beberapa teman-teman yang dari Jogja. Kalau kita melihat di Jogja itu kan banyak objek wisata yang Benar. sebenarnya objek wisata buatan. Maksudnya Ya, kalau benar, kita membandingkan dengan Bima Dikelola itu oleh kan desa juga iya, kan. yang itu, dikelola. iya. nah salah satu contoh Mm-mm. yang sport tourism yang sudah sampai sekarang itu benar-benar berkembang di Klaten itu. Ada di Klaten Itu apa itu? kolam apa ya namanya itu di Umbul Ponggo. Nah, Umbul Ponggo itu adalah salah satu sport tourism yang sangat fenomenal dan itu setiap tahun itu banyak kreasi-kreasi yang dihasilkan. Dan di sana itu peluang usaha sangat besar bagi masyarakat. Karena apa? Karena langsung dari desanya sudah dibuatkan perdes untuk masyarakat di luar dari desa Ponggok itu tidak bisa masuk ke berwirausaha di situ. Oke, jadi peluang kerja dan peluang bisnis semuanya khusus untuk warga desanya itu Iya, saja. semuanya tercover di Umbul Ponggok itu. Mulai dari yang misalnya dari tukang Jadi tidak parkir. ada masyarakat yang cemburu ya. Tidak ada yang iya. Semua Semua dapat masyarakat peran. itu dapat berpenghasilan dari Umbul Ponggok itu. Dan Oh. bukan lagi bukan lagi ADD yang membiayai desa, tetapi hasil dari Umbul Ponggok yang membiayai desanya. Bukan lagi ADD, bukan anggaran dana desa. Wow. Iya, itu dikelola langsung oleh BUMDes seperti itu. Dan semua yang berwirausaha di situ tuh semua masyarakat
Ponggok. Jadinya yang di luar dari desa Ponggok itu nggak bisa masuk di situ. Nah, itu seharusnya yang apa namanya yang harus bisa dilakukan oleh kita semua. Maksudnya dengan kesadaran, sadar wisata, sadar usaha itu bisa dimanfaatkan oleh potensi-potensi yang kita miliki sebenarnya. Cuman ya itu kendala, berbagai macam kendala yang sudah saya apalagi sekarang lagi kendala COVID ya. iya betul, yang sudah saya sampaikan, kendala COVID salah satunya. Misalnya kemarin sudah saya sampaikan. Bagaimana bisa, meskipun banyak peminatnya, bagaimana bisa juga Iya. terlaksana ya. Nah betul. Nah cuman ya mudah-mudahan COVID ini bisa selesai, bisa kembali sehat negara kita ini, biar kita bisa lebih banyak, walaupun kita hanya punya mimpi tetapi tidak ada action kan. Iya. Sayang juga. Sedikit-sedikit ini sedang mulai Kita memulai paling tidak sudah ada terobosan-terobosan yang kita lakukan. Atau mungkin Pak Rabwan sebenarnya sekarang sudah atau sedang nih memulai mini riset lah. Mungkin seperti lewat KKN, jadi mungkin potensi-potensi wisata olahraga di desa-desa yang didatangi oleh mahasiswanya, atau seperti apa itu? Iya, kita melihat ada beberapa desa yang dilakukan pengabdian oleh mahasiswa di STKP Taman Siswa Bima. Ada di Desa Panda sebagai ini Taman Siswa Bima ambil 3 desa wisata yang ada di Kabupaten Bima, karena itu salah dari 10 desa wisata yang di SK-kan oleh gubernur di Kabupaten Bima, itu diambillah 3 desa wisata, Desa Panda, Desa Maria, sama Desa Soro. Nah 3 desa ini adalah kegiatan pengabdian mahasiswa untuk masyarakat, yaitu mengembangkan desa wisata menjadi sport tourism itu. Nah kita bisa melihat di salah satu yang sudah mulai terlaksana ini, walaupun hanya dengan aktivitas kecil di Desa Soro, itu ada mahasiswa sudah memulai dengan melakukan aktivitas senam di objek wisata. Itu kan maksudnya di pinggir pantai dilakukanlah senam. Kalau kita lihat di Pantai Amahami kan itu masih tapi kalau di Pantai Lariti itu langsung di pinggir pantai, di tepi pasir itu. Nah itu bisa dimanfaatkan, itu sebagai daya tarik para wisatawan untuk berkunjung. Misalnya orang ingin menikmati tadi keindahan Pantai Lariti, bisa sekaligus lakukan aktivitas senam seperti itu. Jadi itu refreshing tapi juga bisa sehat ya. Bisa sehat. Nah ini sehat otak, iya refreshing sehat, betul. Fisik juga seperti itu. Itu yang yang sudah mulai terlaksana. Terus misalnya seperti kita di Desa Panda itu memulai bermitra dengan pemerintah Desa Panda, karena pemerintah Desa Panda berkomitmen untuk memulai aktivitas-aktivitas wisata ini seperti sport tourism itu. Seperti yang kita sudah lihat tadi, misalnya di pacuan kuda. Terus sekarang ini yang kita rencanakan itu lari dengan sampah itu. Nah nanti bermitra dengan Bank Sampah Desa Panda sama kelompok sadar wisata di Desa Panda, biar nanti ya kita istilahnya lari dengan sampah itu, nanti lomba lari dengan membawa sampah yang paling banyak, itulah yang juaranya. Keren banget itu. Nah itu mudah-mudahan terlaksana, maksudnya walaupun di saat PPKM ini mulai aktif, ya harapannya bisa terlaksana kegiatan-kegiatan seperti itu, dan mudah-mudahan itu bisa meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat. Besok ya. Ya. Lagi levelnya. Makanya sampai level berapa? Mudah-mudahan cepat kelar deh. Iya. Aduh. Wah seru banget ngebayangin tadi ide yang lari sambil ngangkut sampah itu ya. Iya. Kira-kira kalau menurut Bu Nuning sendiri lah, maksudnya ini kita biar lebih ini. Ya, kira-kira apa yang bisa sebenarnya apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tadi seperti yang saya sampaikan, misalnya selain dari memanfaatkan peluang-peluang usaha seperti yang misalnya oleh-oleh seperti itu, kira-kira apa sih yang menurut Bu Nuning itu terkait peluang usaha untuk masyarakat untuk bisa lebih kreatif lagi kalau kita menghubungkan dengan sport tourism itu? Ya. Saya bingung juga ya. Iya, maksud saya tidak hanya sewa alat,
Apakah misalnya apalagi ini kan bisa kita manfaatkan oleh-oleh khas Bima misalnya kan, seperti Iya. itu bisa juga ya. Bisa aja, maksudnya apa yang mungkin dari sisi kulinernya. Nah iya Kayak gitu. betul. Nah terkadang Bu Nuning bisa nggak sadar nggak Gimana? kira-kira kuliner khas Bima itu apa? Nah ini yang Makanya itu saya tuh kayak gimana ya kalau ngomongin wisata, tidak lagi kulinernya ya. iya Kalau mau mendapatkan sebuah oleh-oleh khusus di bidang kuliner, kalau di Bima ya contohnya Panghabunga ya harus ke Sila. Sedangkan di Sila apakah ada tempat wisata? Ya enggak juga. Jadi nah betul. gimana nih tempat wisata bisa mengakomodasi ada tempat, ya kita bisa dapat kuliner khas Bimanya, kita bisa dapat olahraganya, sehatnya, dan juga menikmati tempat wisata itu sendiri. Saya sangat setuju memang terkadang beberapa apa namanya untuk peluang-peluang usaha itu belum terpusat pada Nah, kalau kita berbicara ini kan satu tempat yang mengakomodasi iya seluruh yang mengakomodasi kebutuhan dan semua. kepuasan. Iya betul. Nah misalnya kan ini kan yang jelas pariwisata ini kan berjalan bergandengan dengan ekonomi kreatif. Nah ekonomi kreatif benar. kan kalau di kementerian kan udah bukan Kemenpar lagi, Kemenpar Ekraf. Nah Ya. jadinya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah sebenarnya ini adalah salah satu peluang untuk masyarakat ataupun pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan itu. Ada wisatanya dan ada peluang ekonomi kreatif. Iya. Nah tetapi di Bima kan masih tadi bercabang-cabang, di mana objek wisatanya, di mana tempat oleh-olehnya, Mau seperti dapat itu. oleh-oleh makanan harus ke sana. Nah betul. Kalau mau menikmati pantai harus jauh ke Iya, sana. iya, maksudnya ini kan Mau bisa. tembeng goli ke mana dulu? Iya, Iya benar. nah itu Harus ada nih satu. betul. Harus Satu atau harus beberapa iya, lokasi. tersentral seperti Benar, itu. benar. Oke teman-teman semua, jadi itu tadi obrolan kami tentang peluang-peluang bisnis nih dari wisata olahraga yang bisa ada di Bima, kira-kira seperti itu ya Pak Iya. Puan. Terima kasih udah menonton. Kita akan lanjut lagi nanti dengan kesempatan lainnya dengan obrolan Ganti tema.